one thing that I notice about the Patani people, or maybe Dania in particular, is that they really stress on education, the importance of education. Now he already arranged for me to to go and see a private primary school. Later on, he also arranged for me to go and visit a private secondary school, and I spoke to the headmaster, Dr. Ahmad Kamel. And again, you know, he's just like that. He stresses the importance of education, and he feels that education will actually bring them out of the situation they're in right now. So when I meet all of these people, it makes me realize that, you know, I can't imagine Patani actually being filled with Islamic insurgents and militants and terrorists and whatnot, you know, and violent people. Because the majority of them are like that. You know, they just want to study education. Kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang, pendidikan dapat menyelesaikan masalah. Kita tengok kalau dilihat daripada angkatan yang sejajar dengan umur saya ini, memang kalau dulu melalui jalur pendidikan seperti ini, maka dapat menduduki seperti sekarang ini. Jadi kalau kita tengok kalau anak-anak kita, kalau kita tidak mendidik pengajian mereka ke arah yang lebih baik, itu bagaimana masa depan nanti. Kalau itu jalan penyelesaiannya yang paling tepat dan paling pasti, bagaimana supaya orang-orang kita, orang Melayu di sini dapat mencapai pendidikan yang secara baik. Mungkin orang dah tak sabar sebab itu je. Ya, daripada tak sabar itu kan tidak ada pendidikan. Kalau ada orang ada pendidikan, ada pengajian, mereka bagaimanapun mesti sabar. Perkara ini bukan artinya kita buat hari ini kita akan mendapat 1-2 hari. Hasil pun kita tidak dapat mengharapkan hasil sekarang. Apa hasil yang dicarikan sebenarnya? Hasilnya adalah keamanan dan kesejahteraan untuk kita melakukan suatu menjalani kehidupan sebagaimana orang lain. Jadi sekarang ini memang kalau kita rasa secara skop kecil, memang kita sudah merasa aman dan merasa sejahtera. Tapi kalau cara tengok secara keseluruhan, memang kita masih memerlukan jalur keamanan yang lebih menjamin tentang kehidupan supaya orang kita hidup biasa dan sebagaimana menjalani kehidupan seperti mana sehari-hari untuk meniti kehidupan ini untuk menuju ke akhirat yang lebih selamat. Itu yang kita mau. Tapi kita sekarang kalaulah masih ada lagi tentang ketidakamanan, ya kita berusaha lah. Jadi kalau kita tengok apa hubungannya dengan amanah dengan pendidikan. Kerana orang tidak pandang pendidikan utamalah mereka menuntut untuk tidak wujud keamanan. Kalau pendidikan baik, contoh di Malaysia kan, kita tengok semuanya berpenting kepada pendidikan. Jadi mudah untuk mencari jalan penyelesaian dan mudah untuk mencari keamanan dan kesejahteraan. Sesungguhnya akan timbul kemakmuran dan keadilan seterusnya. So bukannya lah orang sini bukannya nak merdeka ke? Itu saya tidak jawab secara pasti kan. Bagi saya hal itu adalah menjadi hal yang memang karena kita punya sejarah, setiap orang ada perasaan itu, tapi kita mesti tengok macam mana perkara itu boleh berlaku dan macam mana supaya kehidupan beragama dan kehidupan seperti mana yang dulu wujud aman tenteram, bagaimana bisa wujud semula. Kita masih berusaha. Karena tujuan yang kita letak, bagaimana supaya anak-anak sekolah, anak-anak kita di sini menguasai di segi 3 bidang. Pertama, dia memiliki agama yang baik. Yang kedua, dia memiliki bidang akademik yang dapat menyaingi, mengimbangi kehidupan sehari-harinya di bidang pekerjaan yang baik. Yang ketiga, mempunyai amalan dan akhlak yang kental. 3 perkara ini kalau kita boleh wujud dalam masyarakat tempatan, insya-Allah kita rasa anak-anak kita boleh menyaingilah dengan orang lain dan boleh menjaga jati diri dia sebagai seorang Islam Melayu dan seorang Islam yang berwarga negara Thai, dan di mana pun dia boleh berada, boleh menjaga jati diri tersebut. Then when you talk about education, you know, and schools, private schools some more, basically it just, I don't know,
they can say that, you know, these private schools could be madrasahs or sekolah pondok where they're training these young Muslims to become insurgents, to become militants. So there's always a risk there, you know. Kerajaan tak risau sekolah ni ajar yang bukan-bukan ke? Itulah masalah ya. Yang dulu memang ada kerisauan mengenai hal ini. Kata sekolah apa semacam kita ini menjadi pusat militan dan sebagainya. Pada itu kalau sudah diteliti memang tidak ada. Kita pun dengan bersedia untuk memberi apa saja yang kerjasama kita boleh berikan kepada pihak kerajaan.